Jadi nanti ke depannya kalau ada problem bisa kontak saya. Jadi sebenarnya saya satu tim sih, ada 3 orang. Kalau saya nggak bisa nanti bisa hubungi tim yang lain kayak gitu. Untuk kontaknya nanti kita sama temen ya, di rumah kan udah ada tuh. Misalnya masih belum punya, disiapin apa aja, di-share aja gitu. Atau enggak kalau ada grup, di-share di situ gitu. Nah ini sebelumnya perkenalan alat ini namanya ventilator. Udah pernah coba atau ngerasain ini belum? Sekali gitu belum ya? Baru belajar doang paling, tapi belum pernah dipakai ke pasien. Pakai belum ya? Iya. Jadi alat ini fungsinya kurang lebih udah tahu ya, buat alat bantu nafas untuk pasien-pasien yang gagal nafas atau misalnya pasien yang butuh bantuan nafas dari kamar operasi kan, nafasnya belum kuat, jadi dipakai ini juga bisa gitu. Atau enggak untuk bayi-bayi yang masih kecil atau baru lahir itu kan, untuk sistem pernafasannya masih belum normal, jadi mesti dibantu dengan tekanan positif tinggi supaya pertukaran oksigen dan karbon dioksidanya itu tetap lancar gitu. Jadi ya pasien-pasien yang butuh bantuan bernafas atau support pada organ paru-parunya menggunakan alat ini bisa gitu. Nah ini alat ini bisa juga digunakan dari jenis pasien bayi sampai dewasa. Bayi biasanya baru-baru lahir ya, itu dia butuh support untuk pernapasan, namanya itu adalah CPAP biasanya kalau nggak dengar. Ini bisa juga di alat ini. Terus kalau yang untuk pediatrik ya sama kayak dewasa, biasanya mereka tuh habis operasi atau misalnya terjadi gagal nafas gitu, itu biasanya digunakan untuk pasien-pasien yang jenis dewasa atau anak-anak. Kalau bayi itu jarang menggunakan ventilator, biasanya kalau yang bayi itu hanya CPAP aja. Tapi kalau untuk dewasa dan anak-anak itu bisa pakai ventilator, bisa pakai CPAP gitu. Pokoknya dari jenis pasien yang dari kecil sampai besar itu bisa. Terus kita langsung ke alatnya di sini, karena dia ventilator, dia butuh sumber oksigen. Jadi untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pasien. Oleh karena itu kita harus menghubungkan alat ini ke sumber oksigen. Jadi di sini udah disediain selang yang bagian belakang itu warnanya hitam dan putih. Sebenarnya yang oksigen itu hanya putih saja. Kalau yang hitam ini adalah tekanan udara. Tekanan udara itu fungsinya untuk mencampur oksigen supaya kalau kita menginginkan oksigen itu tidak 100%, misalnya 70%, 50%, itu nanti dicampur dengan tekanan udara kayak gitu. Kalau tekanan udara ini konsentrasi oksigennya hanya 21%. Kalau yang warna putih, oksigen murni itu konsentrasinya 100%. Seperti itu. Lalu kedua, karena alat ini adalah alat elektronik, jadi harus dihubungkan ke listrik ya. Jadi dipastikan semua koneksi listriknya itu terhubung ke stop kontak gitu. Jadi nanti kalau ada alatnya ini kok sinyalnya nggak nyala-nyala, kemungkinan dari sumber listriknya gitu, yang mesti dicek lagi. Ini udah dihubungkan ke listrik, kemudian listriknya ini juga disimpan di alat atau ada baterainya. Alat ini bisa menyimpan daya listrik kurang lebih selama 1 jam gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba mati lampu di rumah sakit lagi dipakai ke pasien, alat nggak langsung mati. Jadi bisa di backup sama baterai itu selama 1 jam gitu. Nah setelah ini semua sudah disiapkan, baru kita siapkan yang bagian ke pasiennya, yaitu breathing circuit. Nah tadi di awal saya kasih tahu untuk jenis pasiennya itu bisa menggunakan dari pasien yang kecil sampai besar. Nah yang membedakannya itu kalau di alat, salah satunya ada breathing circuitnya. Breathing circuit yang bayi itu harus lebih kecil diameternya daripada breathing circuit yang dewasa, karena untuk pemberian tekanannya dan juga flow-nya. Nah diameternya pokoknya lebih kecil lah kalau kita lihat secara fisik. Kalau misalnya nanti ini terpasang yang
besar mau dipasang ke bayi harus diganti dulu gitu. Nah ini untuk settingan yang bayi gitu. Nah untuk perakitannya tinggal difoto aja ya. Yang penting posisinya ini jangan sampai salah untuk koneksi ini. Nah, ini juga terdiri dari beberapa sirkuit atau selang. Jadi ada satu ini yang lurus ini, terus ini dua yang panjang, tiganya saling dihubungkan sama water track atau sama panjang. Sebenarnya jenis British circuit ini ada dua macam, ada yang disposable dan reuse. Reusable itu bisa dipakai berkali-kali dengan cara di steril. Kalau yang disposable itu sekali pakai pasien, ganti pasien, ganti lagi gitu. Nah, yang reuse ini memang kekurangannya kita harus merakit gitu, merakit terdiri dari beberapa sirkuit karena kan kalau kita mau steril harus dicopot satu-satu gitu. Kalau yang disposable, dia itu lebih mudah sebenarnya, tinggal kita colok aja, udah langsung bisa tarik pasien. Jadi karena kan ya perbedaan itu fungsi dan ininya masing-masing gitu. Fungsinya kelebihannya ini, kekurangannya ini. Nah kalau kita yang reuse seperti ini ya kita harus bisa merakitnya gitu, jangan sampai salah. Intinya seperti itu. Ini belum ada ini yang disposable ya. Biar kalau saran saya memang setiap rumah sakit itu apalagi seperti Siloam yang pada itu udah menyarankan atau memberikan pelayanan itu yang menggunakan ventilator sebetulnya semua disposable gitu. Karena memang akreditasi juga sih. Berarti ini bisa dipakai yang pakai disposable, Pak? Bisa. Akreditasinya sudah tinggi kan, karena di akreditasi itu di situ kan kita dicek standarisasi, diketahui bahwa kalau misalnya yang reusable itu lebih banyak kontaminasi bakteri katanya, makanya mereka tuh pakainya disposable aja dan juga lebih mudah gitu, tidak merakit-rakit seperti ini. Jadi kalau misalnya pasiennya itu udah banyak kan, setiap masuk ICU sekali itu berapa, jadi kita nggak ribet merakit gitu, atau ribet untuk mensterilkannya terlebih dahulu gitu. Jadi mungkin kedepannya itu akan seperti itu gitu. Cuman pertama ya untuk reusable dulu ini kita sekali belajar untuk cara merakitnya dan juga fungsi-fungsinya itu apa. Jadi sirkuitnya ini sudah dirakit seperti ini. Nanti untuk arah alirannya itu pastikan dari mesin. Ini ada kiri dan kanan, inspirasi, ini ekspirasi. Kalau inspirasi itu yang ke pasien, ekspirasi itu yang keluar dari pasien gitu. Nanti yang ekspirasi itu nanti keluar ke sini juga, ke samping, keluar flow sensor. Nah, flowing ini dari sini masuk ke humidifier, nanti akan dihangatkan, kemudian akan masuk ke pasien. Udara yang hangat itu kemudian pasien mengeluarkan nafas atau ekspirasi, itu keluarnya dari samping sini, kemudian arah ke konektor yang ekspirasi, kemudian keluar ke udara bebas gitu. Nah ini sementara kita pakai sirkuit yang buat bayi, tes selangnya juga untuk yang bayi. Tes selang ini pengganti paru-paru. Kalau kita mau uji coba di alat, kita menggunakan tes selang. Jadi nggak mungkin menggunakan paru-paru pasien asli. Nah di sini sekarang tinggal nyalain alat. Untuk persiapan alat sudah dihubungkan semua, listrik dan gasnya. Sekarang kita tinggal nyalain alat. Untuk menyalakan alatnya ini kita buka, ada tulisan on, kita nyalakan, kita pencet yang atas. Kalau untuk mematikan kita pencet yang bawah gitu. Nah di sini kan sudah ada kompresor eksternal ya. Kompresor itu sumber dari tekanan udara. Di sini sebenarnya kalau kita nggak colokin ini ke sentral, itu bisa menggunakan sumber tekanan udara yang di alat. Cuman kalau di ruangan tersedia sentral dinding seperti ini, ya kita pakai yang ini aja. Cuma kalau di ruangannya tidak tersedia sentral yang tekanan udara, berarti kita pakai kompresor eksternal. Jadi sementara ini kita matikan dulu
Kalau untuk menyalakannya di sini di bagian bawah ada stop kontak. Kalau mau nyala ya tinggal pencet ke atas, ini akan menyala indikatornya. Kemudian kalau mematikan kita pencet ke bawah. Pak, berarti kalau misalnya ini nyambung ke ini kompresor di rumah sakit ini mati? Bisa mati bisa nyala. Oh, bisa mati bisa nyala. Kalau mau nyala juga nggak apa-apa. Kalau nyala keuntungannya kalau ini ada masalah di sumber sensornya yang nggak ada tekanan, tiba-tiba gitu ya lagi pakai ke pasien nggak akan alarm. Tapi kalau misalnya di posisinya mati, kita pasang ke sentral, sentralnya ada masalah itu pasti alarm karena sumber tekanan udaranya tidak ada. Seperti itu. Ini kalau misalnya rumah sakit baru ginjal terjadi masalah di sentral sih, jadi dimatikan aja sebentar. Gitu. Biar usia pakainya tidak terlalu kepakai, jadi istilahnya masih bisa awet lama. Kalau mau dinyalain sekali-sekali nggak apa-apa. Nah ini kondisi awalnya seperti ini. Jadi pada saat kita menyalakan alat, tadi yang tombol on-nya diaktifkan, jadi posisi awal layarnya itu seperti ini. Jadi layarnya sudah touchscreen, kita pencetnya yang atas. Ini sama, ini juga sama tampilannya. Jadi hanya perbedaannya tuh ukurannya saja. Kalau yang atas itu bisa kelihatan dari jauh, kalau yang kecil ini tidak terlalu kelihatan, atau lebih detailnya kalau kita lagi di depan alatnya gitu. Kalau yang ini dari jauh bisa kelihatan. Nah, untuk pertama setelah kita siapkan semua sirkuit dan segala macamnya, nah ini yang pertama harus kita lakukan pada saat alat menyala adalah kita lakukan sirkuit check. Sirkuit check di sini itu fungsinya untuk mengecek bagian sistem dari kelistrikan, sistem dari gas pneumatik, dan juga sistem dari kerjanya itu ke pasien. Jadi di sini ada prosedurnya. Pertama itu kita harus pasang BT sirkuitnya, terus yang kedua kita tutup ujungnya, kemudian yang ketiga kita pencet sirkuit check kembali. Nah ini caranya, kita lepas yang pesonnya, kemudian kita tutup pakai telapak tangan. Nutupnya nggak usah kencang-kencang, yang penting tidak terjadi kebocoran lah intinya. Kayak gini, baru kita pencet sirkuit check. Kita tunggu aja. Nah ini biasanya nanti sampai full, kemudian dia akan jalan lagi 1/4 gitu. Setelah itu baru prosedur yang kedua gitu. Kita tunggu aja. Nah biasanya kalau terjadi masalah dan kebocoran, ada kerusakan di bagian dalamnya, dia tidak sampai full, di tengah-tengah udah langsung file gitu tulisannya, seperti itu. Nah ini udah 1/4. Nah sudah berhenti kan. Sekarang sirkuit cek kembali tulisannya. Ini yang prosedur kedua. Jadi yang pertama itu tadi kan kita tutup, yang kedua ini kita unblock atau kita lepas, tidak usah ditutup. Kemudian kita pencet sirkuit cek kembali. Nah kalau misalnya alatnya bagus, masih berfungsi dengan baik, dia akan ada kesimpulan hasilnya fresh. Tapi kalau tulisannya fail, itu berarti ada masalah. Masalah itu bisa dari mana aja, karena alat ini kan kompleks ya. Dia bekerja berdasarkan sistem, jadi kita tidak bisa menduga masalahnya itu di mana. Tetapi kita bisa memprediksi atau istilahnya mencari masalahnya itu dengan cara yang tingkatannya mudah. Jadi kalau misalnya terjadi masalah, itu kita pastikan lagi untuk sirkuitnya itu sudah benar-benar terpasang dengan benar, atau misalnya masih ada yang kendor atau masih ada belum yang ditutup, tidak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mencari problem solver gitu, cari yang lebih mudah dulu di prediksi gitu. Biasanya sih ya kebanyakan di sirkuit. Jadi nanti dicek kembali ya kalau ada masalah. Baru kalau misalnya sirkuitnya udah dicoba, udah dikencemin, udah dicoba di reconnect,
kemudian kita cek masih fail, kemudian kita udah ganti sirkuit yang lain tetap masih fail, itu kemungkinan dari alatnya gitu. Nah ini kalau sudah kita kembali lagi pencet sirkuit cek, kita balik lagi ke sini. Nah kita ikutin aja alurnya di sini. Kalau sensor ini itu untuk kalibrasi sensor, karena sensornya ini tidak ada masalah, kalibrasinya itu tidak perlu dilakukan. Jadi kita lakukan kalibrasi sensor kalau ada masalah pada sensornya, gitu. Terus yang kedua pasnya setup. Nah di sini karena tadi kan saya udah infokan alat ini bisa dari bayi sampai dewasa. Jadi kalau misalnya kita mau setting alat ini untuk dewasa, pediatrik atau bayi, itu harus di setting di alatnya juga. Jadi alat ini tidak bisa mendeteksi otomatis di pasiennya dewasa atau bayi gitu. Jadi di sini kita pilih yang pasien setup, kemudian di sini di ujung kiri atas kita pilih jenis pasiennya apa. Kalau misalnya sekarang karena kita menggunakan sirkuit yang anak-anak atau neonat juga gitu, jadi kita pilihnya yang pediatrik atau infant. Kalau kita mau yang dewasa, kita pilih yang adult seperti itu. Ini cuma ada dua, pediatrik atau infant dan adult. Kita pilih yang pediatrik atau infant. Nah di sini saya mau kasih tahu, kalau untuk pembedaan jenis pasien itu kita tidak terlalu kaku ya. Misalnya kalau mau neonat harus neonat, pediatrik, adult. Jadi memang kalau untuk neonat dan adult itu perbedaannya sangat jelas, salah satunya di sirkuit. Nah yang kedua ini untuk perbedaan jenis pasien yang pediatrik atau anak-anak, nah itu kita harus melihat dari berat badannya. Kadang anak-anak itu ada anak-anak yang berat badannya masih di bawah 10 kilo ya. Ada anak-anak yang berat badannya itu udah mendekati orang dewasa, seperti itu. Jadi kalau misalnya ke jenis pasien yang anak-anak, kita balik lagi ke berat badan si anak-anak itu. Nah untuk menggunakan sirkuitnya ini, kita kasih batasan itu berat badannya adalah 10 kilo. Memang rata-rata untuk jenis sirkuit yang kecil untuk neonat ini itu masih bisa digunakan untuk pediatrik yang berat badannya 10 kg. Kalau sudah berat badannya di atas 10 kg, dia harus menggunakan sirkuit yang dewasa seperti itu. Jadi jangan bingung ya. Kalau di sini pediatrik infant berarti kita masih boleh menggunakan sirkuit yang kecil dengan batas maksimalnya itu berat badan 10 kg untuk pediatriknya. Nah, kalau yang di pasien setup kita hanya pilih jenis pasiennya aja. Kemudian kalau quick setup ini adalah setting mode secara quick setup atau cepat gitu. Sebenarnya kalau untuk setting mode ini kita tinggal pilih di sini aja modenya mau apa. Ini saya option dulu. Nah kalau untuk setting mode secara manual kita pilih dari kiri dulu baru ke kanan gitu. Pilih modenya apa, misalnya targetnya ini volume atau pressure. Kemudian setelah kita pilih targetnya volume atau pressure, kita pilih modenya apa. Ada 3, ACMV, SCMV, dan spontan. Nah ini tergantung dokter nanti yang menentukan mau pakai mode apa, dan juga targetnya juga sama dokter. Di sini ranahnya dokter pokoknya. Tetapi kita sebagai perawat harus tahu untuk mengatur mode ini gimana caranya, mengatur target ini gimana caranya gitu. Jadi nanti kalau dokternya minta tolong kita untuk men-setting, kita udah tahu. Soalnya dokternya minta target atau modenya ini adalah pressure control ACMV. Berarti kita sudah bisa tebak kalau pressure control itu targetnya pressure. Kita pencet checklist kalau udah oke. Terus ACMV, kalau kita mau pilih yang spontan tinggal kita pencet ini 2 kali. Karena ini masih kedip-kedip itu belum di okein. Tapi kalau kita diemin tadi dia balik lagi. Jadi kalau kita mau pilih spontan, setelah kita pilih ini kan udah hilang ya. Setelah kita pilih spontan kita pencet ini. Biasanya kalau ventilator yang lain push buttonnya yang dipencet, tapi kalau ini yang checklist. Nah misalnya kita pilih yang ACMV ya. Nah
setelah ACV dipilih, kemudian kita setting setting ventilatornya. Parameter ventilator tuh banyak, jadi karena yang mempengaruhi besaran fisis yang masuk ke paru-paru kan itu ya udara itu terdiri dari misalnya kecepatannya udara berapa, volumenya berapa, pressure-nya berapa gitu. Jadi di sini sudah dibikin sedemikian rupa supaya lebih jelas gitu. Kalau kita yang menggunakan ventilator, jadi bisa mudah memahaminya. Di sini ada parameter konsentrasi oksigen yang tadi saya kasih tahu, yang dari sumber oksigen. Kemudian ini tidal volume atau volume inspirasi yang masuk ke pasien. Karena kita menggunakan pressure control, volume tidalnya ini atau volume inspirasinya ini dia nol atau tidak aktif. Nah, kalau kita pilih targetnya volume, dia baru aktif. Pressure-nya tidak aktif. Karena kita pilih targetnya pressure-nya yang aktif, volume-nya tidak aktif. Kemudian ke time inspirasi. Time inspirasi itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk inspirasi atau menarik nafas. Kalau kita setting ini untuk waktu ekspirasinya itu dia sudah otomatis terbaca berapa. Kalau kita setting misalnya 0,66 berarti nanti ekspirasinya itu sekian. Itu tidak usah kita pikirkan gitu. Jadi kita settingnya time inspirasinya, jadi waktu pada saat dia inspirasi. Kemudian ini adalah F itu bisa disebut frekuensi, bisa disebut respirasi rate atau RR, bisa disebut juga kalau bahasa awam itu dia adalah nafas selama 1 menit, totalnya itu sekian gitu. Jadi kalau misalnya di sini kita setting 30, berarti dalam 1 menit itu si pasiennya ini bernafas 30 kali. Bernafas 30 kali itu 1 kali nafasnya itu adalah inspirasi dan ekspirasi. Gitu, itu 1 kali nafas. Berarti kalau 30 kali dalam 1 menit gitu. Ini adalah pressure support. Pressure support kalau kita pakai mode ACV dia bisa diaktifkan. Kalau kita pakai mode ACV dia tidak bisa diaktifkan. Ini adalah pressure limit. Pressure limit karena targetnya ini adalah kita PC atau pressure, berarti kita mentargetkan ke pasien itu besarannya adalah pressure inspirasinya. Lalu yang selanjutnya adalah PEP. PEP itu adalah positive and expiratory pressure. Jadi tekanan yang menahan paru-paru supaya tidak terlalu dempet. Nah, kalau paru-paru ini dempet, dia kerjanya akan makin berat gitu. Jadi supaya tidak terlalu berat kerjanya, ini dikasih tekanan positif. Beratnya besarnya itu paling nggak terlalu besar, tekanannya itu 5 atau 7 gitu. Jadi pada saat dia dempet, dia tidak terlalu dempet, jadi sudah mengembang lagi gitu. Kayak mobil, kalau misalnya baru pertama kali jalan dari kondisi diam, itu kan butuh tenaga yang ekstra. Tapi kalau mobil yang sudah jalan sedikit-sedikit, kalau mau dicepetin itu nggak terlalu nggak terlalu mengeluarkan tenaga yang ekstra. Lalu yang terakhir ini adalah trigger. Trigger itu untuk mendeteksi nafas spontan pada pasien. Terkadang kalau untuk pasien yang gagal nafas, dia tidak memiliki nafas spontan gitu. Cuman kalau misalnya pasien gagal nafas itu pasti nanti akan dilatih oleh ventilator ini supaya dia bisa bernafas spontan. Jadi nanti pada saat pasiennya itu bernafas spontan, biasanya itu nafas spontannya nggak kayak orang normal sekarang. Jadi dia kecil-kecil dulu, nanti bertahap besar. Nah, kita menggunakan trigger ini supaya si alat ini bisa mendeteksi nafas spontan pasien yang dari kecil hingga besar gitu. Kalau nilai triggernya kecil, berarti alat ini bisa mendeteksi nafas spontan yang kecil. Kalau nilai triggernya besar, dia bisa mendeteksi nafas spontan yang besar. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk bayi biasanya dia nilainya 0 sampai 1. Kalau untuk dewasa 2 sampai 3. Kalau untuk pediatrik ya 1 sampai 2. Kurang lebih seperti itu. Dia 1 angka di belakang koma. Jadi kalau 1 sampai 2 1,5, 1,7 kayak gitu. Nah, nanti kalau semuanya sudah disetting,
baru kita pencet start ventilator. Nah ini kan tadi pengaturan secara manual ya. Kalau kita ke quick setup, di sini kita tinggal pilih tadi jenis pasiennya udah, berat badan nih kalau digunakan, kalau kita targetnya adalah volume. Kalau targetnya tidak volume, ini tidak usah disetting juga tidak apa-apa. Nah ini kita misalnya ini berat badannya 10 kilo lah. Ini kita atur volumenya, modenya itu volume control. Nah, tadi kan awalnya kita settingnya pressure control ya. Pressure control ACV sekian. Sekarang kita coba secara quick setup, settingnya adalah volume control. Nah setelah kita pilih modenya, terus kita tunjuk implement, ini langsung berubah ke volume control ACV gitu. Nah ini secara cepatnya. Kalau mau manual juga nggak apa-apa gitu, pilihan aja. Kalau ini nggak dipakai juga nggak apa-apa gitu. Jadi kita langsung ke sini. Nah ini karena tadi kita balikin aja. Kasih lagi 20 ya. Nah nanti kalau misalnya sudah semuanya sudah disetting sesuai ini dokter, baru kita pasang nih. Ada pasien kan, paling diambil back dulu sambil kita nyiapin ventilnya. Nah kalau ventilnya sudah siap, baru kita pasang ke ETP. Pasiennya sudah terpasang ETP, tinggal kita hubungkan ke mesin, ke sirkuit, kemudian kita pencet start. Nah di sini setelah kita start ventilating, paling tinggal observasi aja ya, pasien keadaannya gimana, apakah membaik, apakah makin buruk. Nah kalau kondisi pasiennya ini membaik atau memburuk, itu biasanya nanti mempengaruhi settingannya juga. Jadi kita harus sesuaikan dengan kondisi pasien. Kalau pasiennya membaik ya kita kurangin nih untuk setting ventilatornya ke pasien. Jadi biasanya kita setting 100% sama mesin, kita kurangin pembantuan mesin itu hanya 50% aja bisa. Kalau misalnya kondisi pasiennya memburuk, biasanya kita naikin oksigennya, ditinggiin lagi, kemudian nafasnya juga ditingkatkan lagi supaya pertukaran oksigennya itu juga lancar di dalam tubuh, kemudian bisa memberikan terapi ke paru-parunya atau paru-parunya itu untuk beranak spontan seperti itu. Nah paling ini yang untuk umumnya dulu penggunaan ventilator sampai situ aja. Jadi nanti ke depannya kalau setelah kita pencet start, ya tinggal kita observasi aja nih. Paling yang terjadi itu alarm-alarmnya aja gitu. Kali nanti nih alarm ini masalahnya ini di sini gitu. Tinggal kita setting ventilatornya ini seperti ini kayak gitu. Untuk setting alarmnya di mana? Ada di sini. Nah ini kalau untuk alarm ini, nah seperti ini ya. Kita silent dulu ya. Jadi kalau terjadi alarm kayak gini, kita tidak bisa menyalahkan dari alarmnya atau modenya. Jadi tergantung dari si pasiennya juga sama dokter memberikan settingan seperti apa. Misalnya tadi ini yang saya setting ini kan permintaan dokter ya. Permintaan dokter sudah kita stop, tiba-tiba terjadi low minute volume. Nah kita lihat alarm di sini. Kalau low minute volume itu berarti minute volume itu di bawah settingan low minute volume. Jadi alarm itu dia kerjanya itu dalam range tertentu. Misalnya dari 1,2 sampai 4,8. Jadi kalau misalnya settingan seperti ini, nilai minute volume yang dihasilkan dari settingan ini ke pasien itu nilainya harus di antara 1,2 sampai 4,8. Nah kalau nilai minute volumenya ini 0,00 sekian kan di bawah 1 ya, berarti ya terjadi low minute volume karena ini di bawah settingan 1. Kalau misalnya high minute volume berarti minute volumenya tinggi sampai di atas 4,8 gitu. Ini bisa disetting Pak kalau mau dirubah-rubah. Jadi nanti kalau terjadi alarm kayak gini, kalau saran saya di setting aja alarmnya supaya tidak berbunyi-bunyi gitu. Kalau berbunyi-bunyi terus kan berisik. Karena settingan ininya sudah sesuai gitu. Kayak misalnya tadi pressure-nya 20, kita setting ya 20, kita sesuai. Oksigennya 60, di sininya 6,2 gitu. Masih mendekati nggak apa-apa.
yang terjadi itu alarm di unitnya. Jadi nanti kalau ada bunyi-bunyi alarm kita setting dari alarm limitnya gitu, kurang lebih seperti itu. Nah paling untuk observasi kita bisa lihat wave-nya, loopnya. Saya ke pause dulu ya. Ya oke, silakan. Masih ya. Ya, silakan. Wave, loop, number, trend, freeze. Jadi kalau wave ini gelombang, kalau loop ini secara loop, secara grafik, perbandingan grafik volume dan pressure. Terus ini secara numerik, angka. Kalau ini trend. Jadi ini kalau misalnya sudah 24 jam, dia akan ada grafiknya. Kalau alatnya sudah jalan 24 jam ya. Ini karena jalannya baru berapa menit, dia nggak terlalu kelihatan. Nah paling itu aja sih untuk observasi. Nah kalau alat sudah Terus selesai, yang ini apa sih mas? Basic, advance, winning, semua mekanik. Yang ini? pencet aja. Nah ini hanya apa? Hanya pembacaan parameter. Parameter dari pasien. Ya kalau ini kan settingan, kalau ini nilai realnya gitu. Nilai real dari pasien. Nah ini udah dipaketin karena keterbatasan alatnya juga. Jadi yang basic ini yang biasa kita observasi itu nilainya RR total, FiO2, PIP, sama pressure inspirasi ya. Yang umum, yang basic. Tapi kalau kita pilih yang mekanik ini kalau misalnya kita mau lihat mekanik paru-parunya, biasanya nih nilainya baru ada kalau kita sudah jalankan mode spontan atau pasiennya yang bernafas, kemudian sudah berapa lama gitu, nilainya baru ada. Kalau yang winning nih kalau kita mau melepas ventilator atau melepas ini dari pasien. Nah, di sini ada parameter yang menunjukkan kalau pasien ini sudah bisa bernafas spontan secara normal gitu. Kayak RSBI-nya nih harus 120, RR totalnya harus berapa, RR spontannya, rasionya berapa gitu. Jadi dokter yang tahu. Tapi kalau yang advance ini dia bukan parameter ya, dia hanya tampilan menu advance atau menu tambahan yang diunggulkan dari alat ini. Jadi ini nanti nggak usah dulu, makin pusing nanti. Kita ini aja, yang penting secara umum atau secara generalnya bisa dioperasikan alat ini gitu. Jadi kalau untuk yang lebih dalam-dalamnya itu nantilah. Kalau misalnya ini kita udah lancar, udah tahu nih masalahnya sering terjadinya di mana, baru kita lanjut ke yang advance-nya gitu. Yang penting yang mudahnya aja dulu gitu. Secara umum bisa dipakai bisa. Atau itu aja sih. Nanti kalau misalnya ada kendala dalam penggunaan, ya, bisa kontak saya gitu. Nah ini biasanya, ini baru juga ya alatnya ya. Sebelum-sebelumnya biasanya ada yang ini kata tadi kami ini di infokan baru semua.